Kesembuhan bukan terjadi karena keinginan manusia untuk sembuh. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang menjadi sakit atau sembuh. Itu adalah bagianku. Hai Ayers, ini merupakan eksposisi Alkitab yang dikemas dalam bentuk kartun. Perbincangan dengan Tuhan Yesus tentu saja ini hanya sebuah ilustrasi, tetapi isi perbincangannya itu merupakan kupasan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Selamat menikmati dan bertumbuh. Yes, Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus, bisakah kita berdiskusi sebentar? Ada hal yang ingin aku tanyakan. Oh, tentu saja. Aku senang pada manusia yang bertanya padaku. Tentang orang lumpuh yang di tepi kolam Bethesda, bukankah di kelima serambinya banyak orang sakit? Mengapa hanya si lumpuh itu yang disembuhkan, Tuhan? Memang, di 5 serambi kolam Bethesda itu, banyak orang yang menantikan kesembuhan. Tapi, adalah kedaulatanku untuk memilih orang lumpuh itu. Sekalipun orang itu tidak mengimani kesembuhan daripadamu, Tuhan. Itu sebabnya ketika engkau bertanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak menjawab mau loh Tuhan. Malah dia bicara tentang kegagalannya menceburkan diri ke kolam. Sungguh jawaban yang tidak pas di hadapan Engkau Sang Penyembuh. Oh iya, bahkan si lumpuh itu tidak mengenal Engkau kan Tuhan? Bagaimana bisa itu terjadi? Ya, kamu, teman-temanmu, dan para penafsir Alkitab melalui ayat ini bisa melihat bahwa kesembuhan adalah hakku. Kepada siapa aku mau memberi, dia percaya atau tidak, bila aku mau dia sembuh, pasti sembuh. Kesembuhan bukan terjadi karena keinginan manusia untuk sembuh. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang menjadi sakit atau sembuh. Itu adalah bagianku. Bagian kalian adalah menjalaninya apapun keadaannya. Jangan khawatir, aku akan menyertai kamu dalam segala keadaanmu. Kesembuhan juga adalah bagian dari anugerah umum. Itu sebabnya dia sembuh tanpa mengenal aku. Tapi coba kamu perhatikan di ayat 13. Aku menemukan dia di bait Allah. Oh ya, bertemu memakai kata find it. Ya, bukan kebetulan ya, tapi engkau menemukan dia. Sekarang lebih jelas bukan mengapa aku memilih dia di antara banyak orang sakit lain. Aku optimis terhadap dia. Aku memberi kesempatan untuk dia memperbaiki hidupnya dari keberdosaannya. Oh iya, di ayat 14 engkau memperingatkan dia kan? Waktu itu engkau berkata, karena dia telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk padanya. Apakah penyakitnya adalah karena dosa, Tuhan? Ya, sakitnya karena dosa, tapi aku sudah mengampuni dosanya. Dan perhatikan apa yang dia perbuat kemudian. Orang itu keluar dan bercerita tentang aku. Tiap orang berbeda. Muridku pernah bertanya tentang kasus cacat dari lahir. Aku katakan itu semua untuk kemuliaan Bapa di sorga. Kamu masih ingat kan? Ya, setiap kasus berbeda. Hiduplah takut akan Allah. Pertanyaan lagi Tuhan, mengapa Tuhan mendemonstrasikan kesembuhan itu di hadapan adanya alternatif kesembuhan lain? Maksudnya di lokasi adanya kolam yang berpotensi dipakai juga oleh Tuhan untuk sebuah kesembuhan. Ya, ini sebuah proklamir.
bahwa aku mengatasi alam semesta dan kesembuhan daripadaku bisa terjadi di luar ekspektasi dan pemikiran manusia. Oke, Ayi dan Ayers, cukup dulu perbincangan kita saat ini. Jangan cuma mau berdiskusi denganku, tapi renungkan dan lakukan kehendakku. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mengenali pikiran dan isi hatimu.